Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pendopo Kabudayan. Pada kesempatan kali ini, pada serial Serat Widorogo, kita akan mengulas kembali pesan-pesan yang sudah disampaikan dalam karya sastra klasik karya Raden Ngabei Ronggowarsito ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengulas tentang bagaimana pemikiran-pemikiran yang disertai dengan gejolak-gejolak darah muda seringkali mengarahkan pikiran untuk berbuat pada hal-hal yang negatif, sehingga terkadang kestabilan emosi juga mempengaruhi bagaimana seorang pemuda itu bersikap dan bagaimana output atau hasil yang seharusnya dilakukan oleh pemuda tersebut menurut pandangan Raden Ngabei Ronggowarsito ini. Dalam teks tersebut disebutkan seperti bagaimana seorang remaja atau pemuda itu melakukan jalan pintas, kemudian sering mengumbar sanggup atau menyatakan ambisi-ambisi yang sungguh banyak, dan pesan untuk menghindari tindakan ambisius tersebut, karena tindakan ambisius tanpa perhitungan yang tepat akan merugikan dirinya sendiri. Baik, Sobat Jagongan Online, pada kesempatan kali ini kita masuk ke episode yang ketiga, yakni episode jangan sampai di ghosting orang. Wah, ini episode yang sungguh menarik, karena selama ini kita melihat atau mendengar kata ghosting itu sendiri sebagai bagian dari siklus-siklus percintaan seseorang. Jadi misalnya pas lagi seneng-senengi kok tiba-tiba hilang, kemudian tanpa kabar, tanpa kabar lebih lanjut sekarang di mana, seneng sama siapa lah, itu kan salah satu tanda yang disebut dengan ghosting itu sendiri. Akan tetapi pada karya sastra ini, bagaimana yang dimaksud dengan tanda kutip ghosting tersebut? Maka dalam bait ketiga disebutkan, kang wus kaprah kalaku inganggo sapa kolehipun, mung patrape den sumindi ojo kibir, menawa kena sesiku wekasan rinasan ing wong. Sobat Jagongan Online, ini adalah satu bait di mana menjadi sebuah kritik atau sebuah pesan bahwa seseorang itu harus bertindak wajar. Ada 3 komponen sebenarnya yang terdapat dalam bait ini. Yang pertama, sikap tawakal. Jadi dalam baris pertama, kang wus kaprah kalaku inganggo sapa kolehipun, artinya hal yang paling utama bagi seorang pemuda adalah bagaimana menanamkan sifat tawakal atau nrimo ing pantum atas hasil usaha yang dilakukan. Ini penting karena semenjak masa muda, ketika sudah ditanamkan rasa ikhlas akan hasil usaha, maka yang muncul itu rasa syukur, bukan rasa ingin yang lebih. Jadi dikasih sedikit ya alhamdulillah, dikasih banyak lebih syukur lagi. Nah, itulah esensi daripada inganggo sapa kolehipun. Jadi kalau dapat hasil yang banyak juga disyukuri, dapat sedikit juga disyukuri. Nah, pengaplikasiannya dalam hal apa saja? Misalnya dalam hal mendapatkan rezeki juga bisa, dalam hal pelajaran juga bisa. Jadi bisa mencakup segala aspek kehidupan, tidak hanya masalah spiritual atau masalah kebatinan saja. Misalnya ketika karir sedang naik daun, kemudian sedang dalam posisi puncak,
maka seseorang harus bersyukur. Begitu juga sebaliknya, harus ada rasa tawakal bahwa semua itu memang sudah digariskan. Nah, kemudian pada bait selanjutnya atau pesan selanjutnya adalah jangan sombong dan jangan pasang target terlalu tinggi. Nah, ini akan menjadi bumerang di kemudian hari jika sikap kesombongan dan target terlalu tinggi tersebut tidak terwujud. Karena sikap sombong kemudian terlalu pasang target terlalu jauh itu sendiri ketika disebarkan, ketika dipamer-pamerkan kepada orang lain, itu jelas akan menjadi titik poin, ya, titik tuju bagi orang tersebut. Misalnya seseorang memasang target ketika lulus kuliah harus 7 semester, ya, dengan cakupan ini itu. Nah, ketika ada kendala di masa-masa perkuliahan, entah itu karena alasan suatu hal sehingga tidak bisa 7 semester, misalkan mundur jadi 8 semester, tentu ini akan menjadi pergunjingan bagi sebagian orang, ya, karena yaitu tadi sikap ambisius itu pasti akan memberikan dampak yang ngerekasani bagi orang yang menjalankannya. Nah, pada nilai atau aspek ketiga, ya, dari kutipan tersebut, yakni ketika target ataupun apa-apa saja yang disombongkan, yang dibesar-besarkan, yang dipamer-pamerkan itu sendiri tidak terwujud, ketika sikap kibir, sikap sombong, sikap gumedi tanpa sumindi, tanpa berserah diri, tanpa rasa syukur, itu nanti akan menjadi sebuah bahan olok-olokan, akan menjadi bahan pergunjingan, akan menjadi bahan ghosting bagi tetangga, bagi teman. Nah, itu akan mencederai harga diri. Jadi ketika seseorang memasang target terlalu tinggi, maka risiko atau mungkin tantangan yang dihadapi juga semakin tinggi. Nah, maka dalam bait ini seyogianya seseorang dalam berproses, dalam melakukan suatu hal juga harus melihat situasi dan kondisi kemampuan diri masing-masing. Jangan sampai ketika target itu tidak terwujud, kemudian sakit hati, kemudian down dan sebagainya. Nah, nanti akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Yang terpenting sebenarnya adalah proses dan progres. Dalam beberapa karya sastra, ya, dalam Serat Kolotido, dalam Widorogo ini juga disebutkan bahwa hal yang terpenting adalah berproses dan berprogres. Nah, urusan ambisius itu bisa disampingkan. Yang terpenting adalah usaha dan jangan lupa berdoa. Selain usaha, belajar, kemudian menggunakan kemampuan secara maksimal, juga harus ada bimbingan dari orang-orang yang mengetahui dalam hal usaha tersebut. Nah, jadi untuk menghindari perilaku-perilaku tindakan ghosting, tindakan ngerasani, tindakan yang merugikan diri sendiri dan nama baik keluarga, maka berbuatlah yang sewajarnya saja. Jangan sampai perbuatan-perbuatan keanehan-keanehan atau sikap neko-neko itu tadi berimbas pada harga diri sendiri maupun nama baik keluarga. Tetap berproses, tetap berprogres, ya, sekadari linakonan kita harus tetap berusaha step by step, ya. Ketika orang melihat step by step, tentu mereka akan melihat bahwa ada perjuangan yang dilakukan. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit tinjauan ulang dari bait ketiga pada episode kali ini. Terus dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.